Aneh ini, aku harus memastikannya. Namun pada saat dia akan berlari, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menepuk pundaknya dan mengatakan, "Hei, berhenti. Kalau kau tidak mau terluka." Kemudian Li pun menengok dan menjawab, "Ya, apa?" Kemudian pria itu berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan penipu ini?" Li pun di sini langsung terkaget dan mengatakan, "Hah? Seorang penipu?" Pria itu pun berkata, "Dia bersamamu tadi kan? Tidakkah kamu tahu penipu ini?" Setelah melihat itu, dia pun mengatakan, "Melihat jiwa adalah penipuan. Kelihatannya dia menipumu juga ya. Jika kamu tidak saling mengenal, tidak apa-apa. Dengar, aku bukan satu-satunya yang terluka. Aku sekejap seperti melihat jiwa sesungguhnya. Dengan bicara omong kosong, temukan itu, aku terluka." Yang ternyata di sini Li baru sadar bahwa dirinya telah dibodohi oleh wanita yang mengaku sebagai orang yang bisa melihat jiwa. Li pun tersadar dan mengatakan, "Penipuan ya, sial, bodohnya aku. Aku bisa saja mengetahuinya begitu aku menyentuhnya. Mengesalkan sekali, sialan, membuang-buang waktu berhargaku saja. Aku harus mencari lagi dari awal, di mana aku bisa menemukannya." Dan pada saat Li sedang terpuruk dan sudah putus asa, tiba-tiba wanita tersebut pun berjalan di hadapan Li. Bahkan dia sedang berbicara dengan seseorang yang mana dia berkata, "Jangan ikut campur." Namun di sini Li pun tidak memperdulikannya dan mengatakan, "Dia orang gila yang berbicara sendirian ya." Begitulah. Dan juga kita bisa melihat bahwa wanita tersebut terus berbincang dengan seseorang dan bahkan berbincang dengan dirinya sendiri. Dia berkata, "Kau hanya omong kosong kan? Bagaimana kamu bisa mengabaikannya? Lain kali aku melihatmu, aku akan menendang pantatmu tahu." Tapi tiba-tiba saja Li langsung tersadar dan mengatakan, "Tunggu sebentar. Jika dia berbicara sendiri, bukan karena gila. Jangan dikatakan kalau dia adalah wanita yang bisa melihat jiwa." Li pun di sini langsung mengejarnya dan langsung meraih tangannya. Dan pada saat Li melihat bola matanya, Li pun langsung tersadar bahwa di sekitarnya ada beberapa jiwa yang sedang mengelilingi wanita tersebut. Setelah melihat jiwa-jiwa di sekeliling wanita tersebut, Li pun tersadar dan mengatakan, "Anak yang bisa melihat jiwa." Wanita itu pun pada saat disentuh oleh Li berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Li menjawab, Maaf, aku tidak bermaksud untuk menyentuhmu." Kemudian wanita itu berkata, "Untuk apa ini? Suasana hatiku sedang buruk, aku akan marah jika kau bercanda." Li pun di sini berpikir sejenak dan mengatakan, "Aku yakin kau kesal tentang itu ya kan?" Li pun tidak bisa berbicara apa-apa dan mengatakan, Enggak, aku harus berbuat apa sebenarnya?" Wanita itu pun langsung mendesak Li dan mengatakan, "Cepatlah, aku sangat sibuk." Li pun di sini langsung berpikir, dia pasti kesal karena aku tiba-tiba menghentikannya. Aku harus buat alasan apa ya? Oh iya, aku tahu kamu bisa melihat ruh, ya kan? Pada saat ditodong dengan kata-kata itu, wanita itu pun terkaget dan mengatakan, "Apa yang kau maksud, Itu tidak masuk akal. Bukankah itu delusionalmu bahwa aku melihat jiwa?" Dan kita bisa melihat bahwa wanita tersebut pun memiliki masa lalu yang suram, yang mana dia bahkan diledek dan dibully oleh teman-temannya karena berbicara sendiri, di mana orang-orang tidak bisa melihat jiwa dan hanya dirinya lah yang bisa melihat jiwa tersebut. Kita pun bisa melihat ledekan orang-orang pada dirinya. Teman-temannya mengatakan, "Apa kamu bisa melihat ruh, Dia suka berbicara sendiri. Kamu tidak gila kan? Ini lebih menyeramkan jika kau gila." "Oh, apa kamu masih begitu? Itu menyeramkan loh. Itu akan berbahaya jika kami bermain denganmu." "Aku pikir itu serius. Bukankah seharusnya kau pergi ke rumah sakit?"